Oke, kita mulai ya. Oke, di sini kan kita mau belajar penalaran matematika ya. Nah, kalau penalaran matematika, kalau di TPK itu kan ada dua ya, penalaran matematika sama penalaran umum ya. Kalau penalaran umum itu biasanya emang ya kita tanpa pengetahuan apa-apa, asalkan dari data yang ada, kita harus bisa menyimpulkan gitu. Misal datanya dari bacaan atau datanya dari tabel atau datanya dari grafik itu kita harus bisa nyimpulin. Kalau misal itu penalaran umum. Cuma kalau penalaran matematika itu lebih yang harus jalan adalah logika kita, logika dari matematikanya itu. Jadi soalnya bisa dipastiin selalu soal cerita gitu. Ya. Sama biasanya Nah, ya kalian emang harus tahu kondisi nyatanya. Oke, ini ada soal pertama. Dua orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A yang memiliki gaji 6 juta akan dikenakan potongan gaji sebesar 4 juta. Sedangkan karyawan B yang dikenakan potongan gaji sebesar 6 juta. Nah, berdasarkan informasi tersebut, besarnya gaji karyawan B kira-kira berapa? Nah, boleh dicoba dulu ya. Aku kasih waktu 2 menit sampai 19.46. Kalau misal udah boleh taruh jawaban di kolom chat ya. Oke, Fatima jawab di. Ada lagi yang mau jawab? Oke, udah 19.46 ya. Oke, kata kuncinya, kalau misal kita mau nyelesain soal yang ini ya, kita harus tahu kata kunci soalnya itu. Nah, ini kan kita coba baca ulang lagi ya. Ada dua orang nih, karyawan. Dia mendaftar sebagai peserta asuransi. Dengan katanya besar preminya sama. Nah ini, besar preminya sama. Tanpa kita tahu premi itu apa, kita harusnya bisa nyimpulin kalau misal apapun yang mereka punya nantinya itu besarnya harus sama gitu kan. Walaupun kita nggak tahu nih konteks premi itu apa gitu kan. Ya kan biasanya kalau premi ini kan bahasa asuransi banget ya. Guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A memiliki gaji 6 juta, bakal kena potongan bakal kena potongan gaji sebesar 4%. Nih, ya harusnya kita bisa nyimpulin bahwa 4%-nya ini, 4% dari 6 juta ini pasti preminya gitu kan. Nah, katanya preminya harus sama. Kalau karyawan B kena potongan 6%, berapa besarnya gaji karyawan gitu kan. Nah, kita hitung dulu preminya berapa. Premi, premi dari karyawan A. Nah, preminya berapa? 4%. 4%, 4 per 100 kali 6 juta. na 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 di palaminan. Na 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 na. Oke. Nah, oke bentar. Nah, 4% kali 6 juta ya. Itu preminya. Nah, kalau kita hitung itu 4 ini kan 100 ya, ini boleh coret 2. 4 kali 6 24. Jadi 240 ribu ya.
Nah, karena premi A itu harus sama dengan premi yang dibayar oleh B, sementara premi A tadi kita udah hitung 240.000. Itu harus sama dengan 6% dikali sama sesuatu. Misal misal X lah, misal X. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya berarti 240.000 kali 100 dibagi sama kali 100 dibagi sama 6. 6 bisa coret ke sini 4. Berarti ini jadinya 4 juta. Oke, keren. Fatima benar berarti. 4 juta. Oke, kita jawab yang soal berikutnya ya. Nah, ini ada soal lagi. Ini konteksnya masih sama. Cuma soalnya aja yang beda. Nah, boleh dicoba dulu 2 menit ya. Sampai 1951. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja ya. Oke, gimana buat soal yang nomor ini? Apakah udah ketemu? Kayaknya masih. Oke, Salsan jawab D. Yang lain? Oke, Fatimah D juga. Oke, oke kita coba baca. Soal yang nomor kedua, ini masih ada kaitannya sama soal nomor A. Nah, ini kan karena ini kita diminta buat nyari pernyataan yang tepat ya, berkaitan dengan informasi tersebut. Ini kita kalau disuruh nyari pernyataan yang tepat, biasanya emang kita eliminasi jawaban. Artinya kita harus lihat jawaban satu persatu. Nah, oke kita lihat dulu pilihan A ya. Kita lihat dulu pilihan A. Sisa gaji karyawan A setelah dipotong premi asuransi adalah, nah kita hitung nih, sisa gajinya A. Sisanya gajinya A berapa? Nah, tadi kita tahu dia punya gaji 6 juta. Dipotong sama preminya. Preminya berapa? Preminya 240.000. Nah, ini kan kalau kita hitung sebesar 5.760.000 ya. Nah, oke. 5.760. Bentar. Benar nggak hitunganku? Oh ya. Oke. Oke, 5.760 ya. Oke, sip. Oke, kalau dilihat dari jawaban ini 5.760, ini kan kalau menurut soal A, ini sisa gaji karyawan A setelah dipotong premi asuransi 567. Sementara yang ini 5.760. Beda kan? Nah, berarti ini pilihan A nggak mungkin.
Terus pilihan B, kita cek pilihan B. Sisa gaji B. Ya gajinya tadi, gajinya kita tadi udah hitung, itu ketemu 4 juta. Kurangi sama preminya. Preminya kan sama. Nah ini kalau kita hitung sekitar, oh ini kalau dikurangi. 3760 ya. 3760.000. Oke, yang sementara di pilihan ternyata 3870, salah ya. Oke, terus kemudian kita cek pilihan C. Premi asuransi karyawan A dan karyawan B masing-masing adalah, nah salah ya. Preminya kan kita tadi hitung 240.000 di soal nomor satu. Jadi ini salah. Total gaji karyawan A dan B setelah dipotong. Premi asuransi adalah, oke ini kita jumlah aja. Ini kita jumlah. Jadi 0, 0, 0, 0, 12, 14, 15, 9, 95, 20 ya. Oke, bener ya D. D benar. Selisih gaji karyawan A dan B sebelum dipotong premi asuransi adalah, nah, selisih. Pilihan E nih. Selisihnya itu adalah 6 juta dikurangi 4 juta. Gajinya A dikurangi sama gajinya B. Ini kan 2 juta ya? Nah, salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, sip. Bagus. Oke, kita sekarang ke soal nomor C. Suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Salah satu siswa laki-laki bernama Edo dan salah satu siswa perempuan bernama Tari. Banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Banyak teman perempuan Tari di kelompok belajar tersebut satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelompok belajar tersebut adalah, nah, boleh dicoba dulu. Kasih waktu 2 menit ya, sampai 19.57. Oke, udah ketemu? Oke, C. Salah satu jawab C. Oke, kita bahas ya. Oke, kita pahami lagi ya soalnya. Suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki sama siswa perempuan. Ya, berarti bayangin aja satu kelas tuh ada laki-laki sama perempuan. Salah satu siswa laki-laki bernama Edo, yang perempuan bernama Tari. Banyaknya teman laki-laki Edo, berarti misal, kita misalin. Misal X itu adalah banyaknya teman laki-laki.
banyaknya teman laki-laki. Bayangin siswa aja deh. Jadi kita bayangin gini. Ini satu kelas nih. Ini satu kelas. Ini cowok. Ini cowoknya ada berapa? Kita nggak tahu. Ada X lah. Ada sebanyak X. Ini yang cewek. Banyak siswa laki-laki. Terus yang Y-nya itu adalah banyak siswa perempuan. Nah, banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut sama dengan setengah dari banyaknya siswa perempuan. Nah, kita coba ini ya, kalimat yang ini. Nah, itu adalah gini, banyak teman laki-laki. Berarti kan ini kan banyak siswa seluruhnya. Berarti temannya dia, temannya si Edo itu pasti X-1 kan? Banyak siswa laki-lakinya kan X. Edo kan masuk di situ, udah masuk di X-nya itu. Jadi kita harus kurangi satu, biar temennya kan. Ya kalau kalian punya teman tiga dalam satu kelas, kalian punya teman laki-laki tiga, berarti kan siswanya jumlahnya empat kan, termasuk kalian. Sama dengan setengah dari banyaknya siswa perempuan. Banyaknya siswa perempuan tadi kita misalin Y. Nah, ini persamaan pertama. Ini kita ada buat. Oke, kita baca persamaan keduanya. Banyak teman perempuan tari di kelompok belajar tersebut, satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Banyak teman perempuan tari. Teman ya, temannya berarti ya. Temannya berarti Y-1. Di kelompok belajar tersebut, satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Banyak siswa laki-laki X ditambah satu. Nah, ini persamaan kedua. Oke, ini kita tinggal selesaiin aja. Nah, jadi dari persamaan kedua ini kita bisa buat jadi Y sama dengan pindah ruas ya. Satunya pindah ke sini. Jadinya Y sama dengan X ditambah 2. Nah, Y sama dengan X tambah 2 ini kita substitusi ke persamaan 1. Kita substitusi. Jadi X-1 sama dengan setengah Y. Y-nya kan tadi X tambah 2. Nah, X-1 sama dengan setengah kali X tambah 2. X-1 sama dengan setengah X ditambah 1. Berarti sekarang jadi ini pindah ke kiri. Pindah ke kiri jadi setengah X. X min setengah X kan. Sama dengan ini pindah ke sana. Jadi 2. 1 tambah 1, 2. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, ingat X itu siapa? X itu banyak siswa laki-laki. Nah, berarti banyak siswa laki-laki itu adalah 4. Banyak siswa perempuannya tahu dari mana? Kita boleh substitusi salah satu. Nih, kita punya Y sama dengan X tambah 2 kan? Ini disubstitusi ke sini. Y sama dengan X tambah 2. Berarti Y sama dengan 4 tambah 2. Berarti Y-nya 6. Berarti banyaknya siswa laki-laki 4. Banyaknya siswa perempuan 6. Berarti selisihnya berarti selisih itu selalu besar kurangi kecil. Selisihnya 2. Nanti jawabannya itu adalah yang C. Oke, bagus. Oke, soal nomor 4 masih dengan konteks yang sama, bacaan yang sama. Jumlah seluruh siswa di kelompok belajar tersebut adalah, ini harusnya 5 detik pun selesai. Ayo, berapa? 10. Nah, oke, mantap. 10 ya. Kita tadi punya X yang 4, banyak siswa perempuan yang 4, banyak siswa banyak siswa laki-laki 4, banyak siswa perempuan 6. Beda, berarti totalnya 10. Oke, gampang lah ya ini. Oke, kemudian yang berikutnya. Ini masih dalam konteks yang sama. Jika siswa laki-laki bertambah 1 dan siswa perempuan berkurang 1, perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelompok tersebut adalah. Oke, ini juga gampang. 1 menit ya. 1:1. Oke, bagus. Udah ketemu nih malah. Oke, banyaknya siswa laki-laki kan tadi kita ketemu 4 ya.
Siswa perempuan itu kan 6. Kalau dia bertambah 1, berarti yang baru ini, enggak, yang baru ini berarti jadinya 5. Sedangkan siswa perempuan berkurang 1, berarti ini kan bertambah 1. Ini kalau berkurang 1 berarti 5. Ya udah, berarti laki-laki banding perempuannya yang baru ini adalah 5 banding 5. Atau 1 banding 1. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal yang lebih menantang nih. Perhatikan ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 8. Ini ada tabelnya. Anggun membawa 3 buah barang, yaitu A, B, dan C, yang beratnya berturut-turut 1450 gram, 0,5 kilo, dan 3,2 kilo ke dalam ada cargo untuk dikirimkan ke Cimahi. Berikut ini tabel yang menunjukkan biaya pengiriman barang. Nah, ini ada tabelnya. Jika Anggun ingin berhemat, yang paling menguntungkan bagi Anggun di antara pilihan tersebut adalah, nah, boleh dicoba dulu. Aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, sebentar. Oke, ada yang jawab B. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, oke, kita bahas ya. Oke, ini tipe soalnya lagi-lagi adalah menyuruh kita buat ngecek satu-satu. Karena kan kalau modelnya kayak gini, kita emang harus menyesuaikan pilihan yang ada dengan tabelnya ya. Oke, jadi kita tadi punya data. Anggun mempunyai 3 buah barang. A itu beratnya adalah 1450 gram. B itu adalah 0,5 gram. C itu adalah 3,2 kilogram. Sorry. Oh, yang B itu 0,5 kilo. Oke, berarti kalau diubahkan jadi 500 ya. 500 gram. Terus yang C berarti jadi 3.200 gram. Oke. Karena ini kan dalam gram ya, makanya kita ubah ke gram. Biar gampang aja kita bandingnya. Oke, jika Anggun ingin berhemat, yang paling menguntungkan adalah, nah, kita harus cek satu-satu ya. Oke, kita harus cek satu-satu. Kita mulai dari pilihan A. Kita mulai dari pilihan A. Pengiriman barang A, B, C masing-masing terpisah. Kalau dikirim terpisah, artinya barang A ini akan punya biaya sebesar, ini kan 1450 ya. 1450 itu kan berada di rentang ini, berarti biayanya dia 13.250.
13.250. 30 rupiah biayanya, rupiah. Sedangkan B ini bakal jadi 500 ya. 500 berarti dia masuknya ini 6.900. TRP 6.900. Sedangkan yang C itu 3.200 tuh berarti bakal masuk ke sini 13.250 juga. Oke, berarti totalnya kalau kita total itu adalah sebesar 21.50 tambah 13.250 berarti 33.400. Oke. Oke, kita bandingin ya. Berarti ini kita tulis dulu RP 33.400. Terus kemudian yang pilihan B. Pengiriman barang A dan B digabung, sedangkan barang C dipisah. Pilihan B. Kalau A ditambah B, ini berarti beratnya bakal jadi 1450 tambah 500. Berarti kan tambah 500. Berarti kan 1950 ya. 1950 ini bakal punya harga berapa? 1950 itu bakal punya harga di sini. 13.250. 13.250. Oke, sedangkan barang C dipisah. Barang C itu tadi dia punya harga sebesar 13.250 juga. Di total jadi 26.500 ya. Ya, ini pilihan B. 26.500. Terus kita cek pilihan C. Pengiriman barang A dan C digabung. A tambah C berarti beratnya jadi 1450 tambah 3.200. Berarti kan beratnya jadi 4.650 ya. Ini tuh bakal harganya sebesar ini ya di sini ya. 24.500. Terus kalau barang B dipisah, barang B itu kan harganya 6.900 ya. Nah, ini kita total. Ini sebesar 31.400. Oke. Ini yang C. Oke, yang D mungkin biar enggak ke ini. Nah, pilihan D, B dan C digabung. Berarti kalau B dan C digabung beratnya jadi 3.200 ditambah 500. Nanti 3.700. Ini dia biayanya 3.700 berarti di sini 4.500. Pilihan A itu bakal menimbulkan harga sebesar 13.250. Ini kalau kita total itu adalah sebesar 37.750 ya. Oke. 37.750 terus barang A, B, C digabung. Jadi kalau pilihan A tambah B tambah C. Itu berarti beratnya jadi 1450 tambah 500 tambah 3.200. Ini berarti beratnya bentar. Jadi 5150 ya. Ini harganya adalah sebesar 37.700 rupiah. Oke, tinggal kita bandingin yang paling hemat. Berarti ini udah kelihatan ya. Yang ini. Yang B. Berarti jawabannya yang B. Betul. Oke, sip. Aman ya?
Oke, kita lanjut buat nomor 7. Masih konteksnya sama. Konteksnya masih sama, diketahui terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman. Jika Anggun ingin mengirim 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah, biaya termurah yang dikeluarkan Anggun adalah, nah ini berapa? Nah, boleh dicoba ya. Ini sebenarnya tinggal manfaatin perhitungan yang sebelumnya. Yang D, Kak. D, oke, sip. Bagus. Karena kita ada penambahan biaya pengemasan 3.000 untuk setiap pengiriman ya. Karena dia pengen ngirim 2 barang sekaligus. Bentar. Setiap pengiriman. Tapi dia pengen ngirimnya 2 barang sekaligus sama 1 barang terpisah. Berarti biaya pengirimannya dia itu kan 6.000 ya. Pengiriman berarti 2 kali Rp 3.000. Berarti sebesar 6.000. Nah, biaya pengirimannya 6.000. Di sini kita punya tuh tadi biaya yang paling murah itu adalah 26.500. Ya udah kita jumlahin aja. Rp 26.500 kalian tambah sama 6.000. Jadinya 32.500. Bagus. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor D. Jika terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman, pilihan berikut yang paling tidak menguntungkan bagi Anggun adalah, nggak boleh dicoba dulu. Ini sebetulnya biaya yang tadi kita punya, biaya pengiriman tadi sama yang ini nomor 6 tinggal ditambah sama biaya pengemasannya akibat akibat ini biaya pengemasan buat tiap-tiap kondisi. Oke, ada yang jawab A. Fatima jawab A. Oke, kita bahas ya. Kita cek lagi buat satu-satu ya pilihan A. Pengiriman barang A, B, C digabung. A, B, C digabung tuh ada di ini ya, ada di 37.700. Ada di 37.700. Jadi kita emang manfaatin perhitungan yang sebelumnya. Jadi misal ini biaya pengiriman. Di biaya pengiriman itu adalah sebesar 37.700 karena dia digabung berarti biaya kemasnya. Jadi ini ku introduce apa namanya? Variabelnya, biaya kirim PK biaya kemas. Nah, biaya kemasnya berarti 1 kali 3.000 ya. Kan dia cuma sekali tuh digabung. Jadi ini sebesar 40.700. Oke, kita punya ini untuk pilihan A. Oke, pilihan B. Biaya, biaya pengemasannya adalah A, B, C masing-masing terpisah. Berarti kita cek. Kalau masing-masing terpisah itu kan di pilihan A ya ini. D33.400. D33.400 ditambah sama biaya kemasnya. Biaya kemasnya berapa? 3 kalinya 3.000. Karena kan dia masing-masing terpisah. 9.000. Ditambah berarti jadi 42.400. Oke, kita cek buat pilihan C. A, C digabung, B terpisah. A, C digabung, B terpisah. Berarti yang ini 31.400 tuh. 31.400. Berarti biaya kemasnya, karena dia ngemasnya 2 kali, berarti 6.000. 37.400. Oke, pilihan D. Pengiriman A, B digabung,
C terpisah. AB digabung, C terpisah. Ini 26.500. Biaya pengiriman 26.500. Biaya kemasnya karena dia jadi 2 kali bungkus 6.000. Berarti jadi 32.500. Pilihan terakhir, pilihan E. BC digabung sedangkan A dipisah itu ada di 37.750. 37.750 ditambah biaya kemasnya karena dia 2 kali ngemas juga jadi 6.000. Kalau kita jumlah berarti 43.750. Oke, berarti yang paling tidak menguntungkan, ini kan angkanya kelihatan ya. Nih, 43.760 yang paling nggak menguntungkan. Berarti jawabannya itu yang 43.760. Oke. Jadi kita harus bandingin biaya pengemasan, biaya pengiriman sama biaya kemasnya. Biaya kirim kita dapat dari Oke. Biaya kirimnya kita dapat dari pilihan yang nomor soal nomor nomor 6 kita udah ngitung. Terus tinggal kita tambah biaya kemasnya. Oke, sip ya. Aman ya? Oke. Oke, ini kita bisa masih lanjut. Nomor 9. Boleh dicoba dulu. Tunggu sampai 2021 ya. Oke, ada yang jawab di. Oke, kita bahas ya. Dalam suatu gedung teater di Provinsi Suka-Suka terdapat 11 baris kursi. Nah, oke, ada 11 baris kursi. Kita buat tabel aja ya. Ini misal baris ke ini jumlah kursinya. Oke, baris pertama itu dia isinya 10 kursi, baris kedua itu 15 kursi, baris ketiga itu 17 kursi, baris keempat itu ada 22 kursi, baris kelima itu adalah 24 kursi, dan seterusnya. Mengikuti pola yang sama, berdasarkan informasi tersebut, banyaknya baris kedua dari belakang. Ini kan ada 11 ya katanya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, kalau diminta baris kedua dari belakang itu kan 11 ya. 11, 10. Berarti baris yang paling ini kan ini ya, di 10 ini. Jadi kita pengen di sini, baris ke 10. Kedua dari belakang kan. Nah, kita lanjutin aja polanya. Nah, polanya gimana? Kita lihat ke sini nambah 7. Oke, gini aja deh. Tambah 5, tambah 2, tambah 5, tambah 2. Ini kan. Oke. Berarti kita bisa terusin kayak gitu terus. Atau ada ada langkah lainnya. Plus 5 plus 2 gitu terus. Atau kalian mau gini juga boleh. Plus 7, plus 7. Sedangkan yang ini, yang baris genapnya itu plus 7 juga. Plus 7 juga. Ya, genapnya. Jadi kalau di sini plus 7. Oke.
Terserah kalian mau ikut yang mana. Ya mungkin biar gampang 5 aja. Jadi plus 5 plus 2 plus 5 plus 2. Berarti berikutnya kan pasti plus 2. Berarti plus 5, 24 tambah 5 29. Tambah 2 31 tambah 5 36 tambah 2 38 tambah 5 43 tambah 2 45. Oke, udah selesai. Berarti di 43 ya. Oke. Kalau ini nggak usah pakai rumus. Kalau pakai rumus malah ngabisin waktu. Karena kan angkanya masih masih dikit ya. Masih bisa dilanjutin. Cuma kalau misalnya diminta baris ke 1000, nah itu boleh. Harus kalau gitu harus pakai rumus kalau itu. Cuma kalau masih barisnya dikit doang mah nggak usah pakai rumus aja. Biar lebih cepat aja. Oke, ini masih konteksnya sama. Tapi ada tambahan nih, sekelompok siswa SMA menonton pertunjukan di gedung teater tersebut dan memilih duduk di 2 baris paling akhir. Apabila seluruh siswa tersebut duduk tepat di satu kursi dan tidak ada kursi yang kosong pada 2 baris belakang akhir, maka banyak siswa SMA yang menonton pertunjukan tersebut adalah, oke ini gampang, tinggal jumlahin aja. Oke, ini 10 detik selesai harusnya. Berapa? Nah, mantap. Salah. Oke, jadi karena dia katanya baris kedua paling belakang, ya berarti tinggal jumlahin aja baris ke-10. Baris ke-10 ada 43, baris ke-11 ada 45. Berarti totalnya 43 tambah 45. 88. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 11. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung, maka banyaknya kursi yang kosong dalam gedung teater tersebut adalah, nah, berapa? Boleh dicoba dulu. Ini gampang juga sih, harusnya tinggal total aja. Tinggal di total aja. Terus dibagi dulu. Oke, bagus. Nah, cara totalnya gimana? Kalian ambil aja. Jadi, kita coba ambil. Kita taruh di sini. Nah, kita kan ada baris yang ini ya, baris yang ganjil. Baris ke 1, 2 itu, baris yang ganjil. Itu dia angkanya sebenarnya gini. Ini cara cepat jumlahnya ya. 10, 17, tambah lagi 24 tambah 5 terus 31, 38, 45. Cara jumlahnya gimana? Jumlahin ini aja. Jangan kalian jumlah satu-satu. Kalian jumlah sama belakang. Nah, karena apa? Karena jumlah ini pasti sama. Nah, ini berapa? 10 tambah 45, 55 ya. Ini kalau kalian tambah ini pasti 55 juga. Ini pun 55 juga. Nah, maka ya udah, berarti jumlah yang ganjil 55 kali 3. 55 kali 3. Ini kan 165 ya. Sedangkan yang genap itu kita hitung 15 menjadi 15. 15, 22, 29, 29 kan ya. Terus 36 sama 43. 43. Oke, kita punya 5 ya. Oke, yang ini kalian jumlahnya ambil yang gampang aja. Misal dari sini ke sini aja. Karena bentar. Karena kalian mau ambil ke sini pun sebenarnya gampang. Cuma kalian harus tambah 29. Kalau kalian pilihnya ini sama ini, kalian tambahnya cukup kecil, 15 gitu. Biar hemat aja. 4. Ini kan kalau dijumlah 43 sama 22 ke 65 ya. Ini juga 65 pasti. Jadi totalnya 15 tambah 2 kali 65.
2 kali 65 dulu, 130. Berarti 15 tambah 130. 145. Berarti total 165 tambah 145. Itu berarti kan sekitar 10, 10, 300 ya. Enggak, 10, 10, 300. Plus, oke, sorry. Oke, 310, sorry. 310. Oke, berarti karena dia terisi setengahnya, berarti yang terisi kan berarti setengahnya. Setengah kali 310, 155. Berarti yang nggak terisi, yang 155 juga. Ya kan? Yang C. Oke, mantap. Oke, kita soal nomor 12. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung, dan harga tiket pertunjukan adalah 30.000 per orang, total pendapatan, oke ini gampang. Apa? Yang C, Kak. Oke, bagus. Karena terisi semua setengah, dan setengahnya itu tadi orangnya ada 155, berarti pendapatannya, ya udah berarti 155 dikali sama 30.000. Ini hasilnya adalah 4650. Oke, sip. Mantap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, aman ya. Eh, Mungkin kita cukupkan sekian dulu. Ini buat soal lainnya, ntar aku kirim, ntar aku kirim soalnya sama ini ya, sama pembahasannya. Aku ada juga pembahasan pembahasan yang udah diketiknya gitu. Nanti aku kirim di grup ya. Atau udah aku upload juga sih di drive di link drive-nya itu. Oke, sip. Makasih ya udah mau join. Semoga sukses yang ujian, yang masih lama ujiannya ya semoga sukses juga. Oke, makasih udah mau join. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.